Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya Sariwini. Kami dari kelas 11 IPS SMA Negeri Tulang akan mempresentasikan paper geografi yang berjudul Potensi dan Ancaman Demografi di Madura. Abstrak, Kepulauan Kangean merupakan gugusan pulau kecil yang terletak di sebelah timur laut Pulau Madura. Dengan kepulauan terbesar adalah Pulau Kangean. Pulau Kangean sendiri termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumeneb dan terbagi dalam 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken, dan Kecamatan Raas. Aktivitas wisata bahari diantaranya adalah santai di pantai atau menikmati lingkungan alam sekitar pantai. Pendahuluan. Latar belakang. Pengertian demografi menunjukkan bahwa demografi merupakan ilmu yang mengkaji penduduk, baik struktur, jumlah, perkembangan maupun perubahannya, di mana perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen pertumbuhan penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besar kecil komponen pertumbuhan penduduk. Salah satu pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk alamiah, di mana perubahan angka pertumbuhan penduduk alamiah disebabkan oleh kelahiran dan kematian. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk alamiah di suatu wilayah diperlukan suatu data. Data tersebut diperoleh dari pertumbuhan penduduk alamiah. Di suatu wilayah diperlukan satu data dan data tersebut diperoleh dari pencatatan penduduk, yakni melalui registrasi penduduk oleh desa atau kelurahan wilayah setempat. Kemudian data tersebut dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota setempat. B. Tujuan. Dalam sensus atau hal-hal yang berhubungan dengan data jumlah penduduk kita sering kali didengar istilah demografi. Demografi berupa peta data tentang pendudukan di suatu wilayah. Melihat peta pendudukan baik terkait usia, pekerjaan, gender, dan lainnya. Secara etimologis, kata demografi berasal dari bahasa lain yakni demos dan grafin. Demos artinya penduduk dan grafin artinya catatan atau bahasa tentang sesuatu. Jadi demografi adalah catatan atau bahasa mengenai penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, demografi diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran wilayah, dan demografi penduduk. Perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk, dan mobilitas sosial. Demografi menurut Johan adalah suatu ilmu yang mempelajari hukum ahli dalam perubahan pada umat manusia yang tempat dari kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. C. Rumusan masalah. A. Apa itu demografi? B. Bagaimana potensi dan ancaman demografi di Madura? C. Bagaimana karakteristik demografi di Madura? Kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk terutama berkait dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji
permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga terhitung. Data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Para praktisi atau ahli di bidang kependudukan disebut sebagai demograf. Pada demograf tertarik pada statistik fertilitas kelahiran, mortalitas kematian, dan mobilitas perpindahan tempat karena ketiga variabel ini merupakan komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Ketiga komponen tersebut diukur dengan tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi yang menentukan jumlah penduduk. Komposisi umur dan laju pertambahan atau penurunan penduduk. Kajian tentang demografi sudah ada sejak peradaban zaman kuno, seperti Yunani kuno, Romawi kuno, peradaban di Cina dan India. Istilah demografi umumnya mengacu pada studi kependudukan secara keseluruhan. Peninggalan pada zaman Yunani kuno mengenai demografi banyak ditemukan pada tulisan Herodotos, Thucydides, Hippocrates, Epicurus, Protagoras, Polus, Plato, dan Aristoteles. Sementara di Roma dapat ditentukan kajian yang menyerupai demografi pada tulisan-tulisan seperti Cicero, Seneca, Plinius, Marcus Aurelius, Epictetus, Cato, dan Columella. Pada abad pertengahan banyak dari kalangan pemikir Kristen memberikan ide-ide klasik tentang demografi, seperti William dari Corpus, Bartolomeu dari Lucca, William dari Aufegbe, dan William dari Pabula, juga ilmuwan Muslim seperti Ibnu Khaldun. Studi mengenai demografi di abad modern paling awal ialah buku karya John dari Brown yang berjudul Natural and Political Observation Model upon the Base of Mortality yang diterbitkan pada tahun 1662. B. Potensi dan ancaman demografi di Madura. Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada akhir tahun 1947, Belanda kembali menduduki Indonesia. Untuk konsolidasi pemerintahan Belanda di daerah-daerah tertentu, Vereniging for Indonesia. Pemerintahan federal sementara untuk Indonesia mempunyai tugas untuk memulihkan kembali badan-badan otonomi kabupaten Legendat. Pembentukan negara federal ini ternyata tidak baik menghasilkan manfaat, walaupun kemudian pada tahun 1948 Belanda berhasil membantu. Bonus demografi secara istilah masih dianggap hal baru yang belum dipahami secara benar oleh pemerintah daerah, terutama kabupaten. Bonus demografi masih dianggap rektoria nasional. Diperkirakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2030 bonus akan menutup, dibeli pada tahun 2035, dan di Jawa Timur pada tahun 2025 apabila daerah yang mengalami pemekaran menghadapi. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.